Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan saya. Ya. Masih tetap di dalam ruangan yang sempit, kumuh dan bocor. Ini saya akan mengulas kembali permainan block and tackle. Kalau yang kemarin dengan menggunakan banyak pule, ini saya hanya akan menggunakan 3 pule. Ya. Yang pertama adalah twin pule atau pule kembar, ya, untuk atas bawah. Yang satunya single pule rescue atau pule rescue. Ini sering kita buat di Ciracas dulu apabila kita main combine space, yaitu masuk dalam sumur atau lubang, mengambil orang masuk dalam sumur, kita menggunakan block and tackle menggunakan double pule ini. Sama, block and tackle ini adalah permainan ini untuk pembagian beban saja, ya. Merangkainya juga tidak sulit, ya. Peralatan yang kita pergunakan nantinya, ya, jika memiliki aksender jumar, boleh pakai jumar untuk menahan nanti saat kita akan menarik beban, ya. Kita buatkan penambat, ya. Kita buat penambat untuk menahan beban apabila lelah seperti kemarin, ya. Kalau kemarin saya tarik ke atas, naik sendiri, ya, dibantu prusik. Nah, sekarang kita akan buat nanti penambat. Nah, intinya adalah saat Anda melakukan tindakan seperti ini, yang paling utama adalah penambat itu harus kuat terlebih dahulu. Yakinkan dulu penambat ini kuat. Ya, kalau di kampung-kampung sumur itu sudah ada tiangnya 2 kiri kanan dan pakai palang balok kayu biasanya. Ada yang pakai besi. Ya, itu lebih menguntungkan. Namun jika sumur-sumur di Jakarta ini biasanya hanya digali saja di bawah. Jadi dia limbahnya itu hanya pakai kerekan sebelah seperti ini atau mungkin ditimba, dilempar, ditarik ke atas, ya. Seyogianya seluruh pemadam kebakaran yang ada di Indonesia ini, ya, memiliki peralatan standar minimal, yang saya katakan selalu standar minimal, ya. Kenapa? Karena memang peralatan ini sangat menguras budget, ya. Namun apalah artinya mahal tapi bisa kita beli. Banyak duit kalau nggak bisa beli buat apa, ya. Karena saya mohon kepada para pemimpin yang ada di seluruh Indonesia, pemadam kebakaran, baik kepala bidang, kepala dinas, ya, kepala seksi, apabila Anda mempunyai squad atau rescue, seyoganya harus peralatan ini dilengkapi. Ya, kalau tidak bisa personel equipment, ya peralatan bergu, ya, peralatan bergu disiapkan. Baik, pule, twin pule kita susun seperti ini terlebih dahulu untuk merangkai tali nanti, ya, supaya mudah, ya. Ini twin pule kita rangkai supaya mudah. Kita gantungkan terlebih dahulu di atas juga supaya mudah. Cara merangkai saja supaya mudah. Kita ambil tali. Kalau ujung tali ini biasa disebut running end atau ujung tali atau tali yang bergerak, ya. Running end kebetulan tali kita nih diameternya 10,5, ya. 10,5 ideal, ya. Kita akan rangkai, ya, perhatikan rangkainya, ya. Kita masukkan dari atas terlebih dahulu, ya. Dari sisi pule ini harus sejajar, tidak boleh silang. Ini kebalik, ini mohon maaf, ini kebalik.
Ya, terbalik. Nah, dipasangnya terbalik pulenya. Kita masukkan sejajar. Ya, seperti ini. Ya. Jika sudah teranyam rapi atau masuk rapi ke salurannya masing-masing, running end ini kita bikin simpul angka 8, simpul gelung 1 angka 8 ya. Kita buat simpul gelung 1 tidak terlalu banyak makan tali biar kelihatan rapi ya. Ya, seperti ini. Setelah itu, setelah teranyam seperti ini, gelungnya ini ya, gelung satunya ini kita kaitkan di karabiner yang ada di atas ini. Twin pulley yang bawah kita lepas. Ini disangkutkan ya. Ya. Ya, ini sudah bermain. Ya. Sudah bermain. Di sini nantinya petugas atau rescuernya akan tergantung di sini, ya, menggunakan full body harness lebih baik ya, ya, karena kalau diameter sumur biasanya tidak terlalu besar, jadi kalau dipakai full body harness kita bisa cantelkan di atas ini, jadi posisinya bisa tegak, karena ini pasti akan menggendong breathing aparatus di belakang sini, akan menggendong breathing aparatus. Ya. Mudah bukan cara merangkainya? Gampang. Nah, pulley yang satu ini ya, yang pulley rescue pulley ini dibuat tali sendiri ya, tersendiri, beda dengan tali utama ini. Ini adalah nanti akan kita buat sebagai safety ya, tali safety. Ya. Ini pun boleh dirangkai dengan pulley juga, sama. Boleh dirangkai dengan pulley. Atau single pulley sini aja nggak apa-apa, tapi kita akan rangkai dengan pulley lagi, boleh nggak apa-apa. Ya. Sama seperti tadi, ujung talinya dibuat ya angka 8 figure 8 knot ya. Nah, ini ditambah lagi dengan karabiner, dikaitkan dengan karabiner ya, kaitkan di sini ya. Jadi ini lebih enteng juga ya, karena ada 2 pulley ya, lebih enteng. Nanti si penarik, petugas penarik untuk mengangkat korban dari bawah ke atas, ini lebih enteng. Ya, ini cara merangkainya mudah sekali, simple sekali ya. Simple sekali. Kalau nggak punya pulley Pak, nggak punya pulley bisa pakai figure 8 begini, cuman talinya akan kena gesekan lebih tajam, lebih keras, jadi dan berat ya, lebih berat. Meskipun itu pembagian tapi tetap berat karena dia tidak mutar, dia konstan. Jadi seperti kalau Anda ngadu layangan, mana yang talinya bergerak itu yang menang, dia yang stuck dia akan kalah. Sama ini nanti yang kalah kalau Anda hanya menggunakan figure 8 ini akan cepat tergerus juga
oleh gesekan, ya, oleh gesekan. Ini sampai di sini, ini cara merangkai bule. Nah, kalau ini tadi saya sebut running end, tentunya ini adalah tali yang ini adalah standing end. Nah, di standing end-nya ini atau pangkal talinya kita buatkan penambat, ya, diikat penambat, ya. Anggap saja ini penambatnya, ya. Anggap aja ini penambatnya. Ini saya buat menggunakan prusik. Akan saya kalungkan saja seperti ini. Wis ambil loading. Ya, kita cantolkan seperti ini, figur X untuk safety, ya. Kita masukkan seperti biasa kalau kita mau meluncur untuk rappelling. Ya, seperti kalau mau rappelling. Sebagai safety satu, ini juga dibikin sama, dua-duanya kita bikin safety, ya. Dua-duanya kita bikin safety. Ya, kita bikin safety dua-duanya. Boleh penambatnya boleh satu tiang, yang penting diyakinin kuat. Boleh berbeda, lebih bagus karena dia akan ada jarak, ya. Lebih bagus berbeda karena dia akan lebih jarak, atau berbeda penambatnya maksudnya, ya. Berbeda penambat. Ya, kita akan buat penambat lagi di sini. Berbeda. Jadi satu rangkaian, satu penambat, satu rangkaian, satu penambat. Ya, ini sistem kerjanya, ya. Begitu rescuer sudah turun ke bawah, ke dalam sumur atau ke dalam gorong-gorong atau kemana, sudah meraih korban, sudah diikat, yakin bahwa ikatannya itu kuat atau menjerat, karena memang sudah meninggal tidak masalah. Tapi kalau memungkinkan, kita buat semanusiawi mungkin, ya. Ya. Ini nanti akan dioperasikan oleh petugas belayer, ya, belayer. Begitu nanti ada petugas penarik, ya, biasanya kita menggunakan extender jumar, ya, ditaruh di sini, ya, di atasnya. Ini untuk menarik satu. Di ujung ini tetap di safety, ya, dibuatkan safety, ya. Menggunakan webbing, saya juga webbing tali yang nggak panjang karena dia akan bergerak maju mundur, ya. Saya akan pakai seling aja, seling saya sambung, ya, seling saya sambung. Ya. Sama ini juga diamankan di penambat sama, ya, diamankan di penambat sini.
Ya, ini kenapa lebih panjang? Ya, ini kenapa dia? Karena ini akan bergerak maju mundur, tarik, tarik terus. Ya, ya, rangkaiannya seperti ini. Ya. Begitu korban sudah diraih, tergantung ya mau naik korbannya petugas dulu atau korban bersama petugas bersama-sama boleh, tidak masalah ya. Tentunya ini untuk safety petugas ya, ini safety petugas karena korbannya sudah meninggal, diyakini kita angkat bareng boleh atau petugasnya naik terlebih dahulu baru nanti korban yang kedua ya. Tapi sebaiknya untuk tidak atau memakan waktu banyak, kita tarik secara bersama-sama saja. Jadi digantung di sini jadi satu. Yakin kuat ya, rangkaian kuat. Yang penting ingat penambat yang kita pergunakan ini ya, penambat yang kita pergunakan itu diyakini kuat. Ya, kalau peralatan ini sudah melalui uji coba ya, tes ya, yakin kuat. Asalkan semua peralatan ini dirawat dengan baik ya. Jangan mentang-mentang tinggal minta, Pak, beli tali taruh sembarangan. Ini ada aturan ya, bagaimana cara merawat tali ya, bagaimana cara merawat peralatan ya. Tentunya sesudah kita melakukan operasional biasanya kita cek ada luka di peralatan kita tidak ya, kotor apa tidak. Kalau kotor seyogianya cepat segera dicuci dengan air biasa saja. Tali itu dijemur tidak boleh terkena sinar matahari, diangin-anginkan saja ya. Ya mungkin pagi ini sekilas bagaimana permainan dog and tackle dengan menggunakan twin pulley, dua twin pulley ya, dua pulley rescue ya, satu buah jumar atau mungkin dua buah nggak masalah ya, dua buah jumar di sini satu, kiri kanan satu untuk menarik. Jadi dua. Nah, rescue itu kan harus berdua, tidak boleh sendiri. Sebaiknya dua. Ya. Ini karena saya sendiri lagi, tidak bisa saya praktekkan cara menarik, nggak ada orang di sini ya, saya sendiri aja. Ini saya hanya mengingatkan teman-teman yang sudah pernah belajar cara merangkai saja. Ini mudah sekali, simple, tidak rumit. Pak, kalau nggak punya twin pulley gimana? Bisa kalau punya single pulley yang banyak atau pulley rescue yang single banyak, kita buat aja nggak masalah. Tapi tentunya dia tidak akan sentris seperti twin pulley yang memang sudah didesain seperti ini. Nanti pulley yang ditumpuk ke kiri itu dia akan miring gitu ya, akan miring. Kecuali ya Anda punya POW ya, ini Pak. Nah, ini kita cantel 1 2 3 4 5. Ini bisa 5 pulley. Cantel dan nanti dirangkai. Tentunya POW-nya juga harus 2. Kalau pulley-nya di atas 5, di bawah ya 5. Ya, lebih bagus. Atau bawah atas 5, bawah 4 boleh. Ya, atas 4, bawah 3. Atau sama-sama 4 4 3 3 5 5 2 2. Ya, atau 1 1. Kira-kira seperti itu ya. Permasalahan ini tidak boleh berandai-andai ya, kita harus yakin betul. Jadi penyelamatan itu tidak boleh berandai-andai, kita harus yakin betul mampu apa tidak. Makanya dilakukan oleh petugas yang terlatih. Apalagi Anda akan melakukan evakuasi di luar bangunan, itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Jika belum, hanya pernah melihat, menyaksikan, belum pernah mengalami, tidak pernah latihan, saya sarankan tidak usah sama sekali. Ya, karena
sangat berisiko. Ya. Apabila Anda punya di daerah Anda hanya memiliki tali manila dari serat sisal, itu diyakini betul bahwa tali itu baru, ya, tidak pernah terendam oleh air. Karena apa? Musuh utama dari tali manila itu adalah air. Ya. Apabila dia sudah terendam nih ya, terendam. Tapi kalau saat operasi masih kena hujan masih tidak masalah, nggak terlalu berisiko tinggi. Tapi kalau sudah terendam air, kemudian disimpan, tahu-tahu gudangnya bocor, tali sudah basah lama di situ, itu seyogianya tidak usah dipakai karena dia udah lapuk dan kekuatannya itu langsung 50% berkurang. Ya, itu kata buku ya, kata buku. Tapi saya pernah mengalami ya waktu penyelamatan di Pasar Minggu dulu tahun 90 berapa, petugas rescue-nya itu ya. Bukan di Pasar Minggu, jadi pernah penyelamatan di Jakarta Timur itu. Dulu pas Bambang Sungkowo, almarhum Pak Ratna Suwarno itu talinya putus. Karena menggunakan tali manila, kelihatannya besar tapi sudah lapuk. Nah ini makanya saya sarankan tali manila. Kalau orang bilang tali dadung yang besar yang dari serat sisal itu, atau dari pohon abaka, itu kalau sudah terendam air jangan dipakai. Sekarang sudah beralih ke keren mantel, kecil, enteng, enak, mudah dipakai, dibawa kemana-mana tidak kelihatan, tidak terlalu berat. Ya. Kalau ditanya harganya murah, ya, tinggal pengajuan saja sama pimpinan, Pak belikan tali ini. Ya. Insya Allah nanti dibelikan sama Pemda, Pemkot. Alhamdulillah kalau pimpinannya suka, peduli, pimpinannya keluarkan budget dari dompetnya sendiri, belikan, ya, biar anak-anak kerjanya semangat Pak. Ya, saya mengimbau kepada kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, ya, atau pengusaha yang orang Pemadang yang punya usaha, silahkan belikan teman-teman biar kerjanya semangat. Ya, tidak improvisasi terus, ya, wes bukan wayai improvisasi. Ya. Minimal, pokoknya punya alat standar minimal. Ini pun ini masih minim sekali, ya, minimal. Bahkan sudah ada alat, ya, permainan kulit sudah ada alat sistem sudah. Tinggal cantol turun, nggak usah merangkai. Ya, nggak usah merangkai lagi. Terus ada ACP, askender mesin yang naik tinggal nggak ngegas, naik sampai atas, nggak capek-capek, ada. Ya sudah tinggal mau beli apa tidak, ada budgetnya apa tidak, semuanya teknologi sudah disiapkan. Ya. Tapi kalau yang namanya latihan itu jangan yang enak, latihan itu dari yang susah. Ya kalau latihan langsung enak, ya hidup itu ngapain kita capek-capek kerja, udah ada semuanya. Ya belajarlah dari bawah. Ya, sehingga kalau kamu di atas kena goncangan itu nggak kaget karena sudah biasa di bawah. Kalau kamu udah tiba-tiba di atas begitu kena goncangan jatuh, stres biasanya stres, gila dan masuk rumah sakit jiwa. Ya, oke, ini sekilas saja ya. Ini sudah bisa bermain. Sudah bisa bermain ya. Ini ditahan, saat menurunkan juga sama, menurunkan ini ditahan nih, turun. Nah tinggal pembagian regunya, kepala regu bertugas mengatur mulai dari awal sampai akhir selesainya operasional. Kepala regu saat melakukan operasi atau menurunkan petugas, kepala regu itu berada di bibir sumur, ya, melihat petugas rescue itu ada kendala apa tidak, sambil memberikan apa-apa, ayo turun terus, turun.
turun pelan-pelan. Ya, tidak boleh disendat-sendat, halus, halus. Kalau udah dibilang stop, tahan. Ya, ini ditahan. Ini ditahan, saya sudah berhenti. Ya, penambat ini ditahan, sudah berhenti. Ingat, saat menurunkan jumar ini, askender jumar ini jangan dipasang terlebih dahulu karena hanya untuk menarik. Ya. Menarik, apabila si penarik tadi lelah, ini dilepas, jumar ini yang akan nahan dengan penambat tadi. Ya, ingat, saat menurunkan petugas, jumar tidak dipasang. Ya, pasangnya nanti setelah akan operasi di bawah sudah selesai, naik, tarik, pasang, baru tarik satu dan sebagainya. Ya, ini sudah bisa operasi. Merangkai ini, ya, merangkai ini bisa seperti ini, bisa dengan jalur yang lebih cepat. Ya. Kalau biasanya kalau dengan seperti ini biasanya tali dia akan melilit seperti ini, akan melilit. Tapi ini safety. Emang ini aturannya. Ada lagi, ya. Ini figur X sudah terpasang tergantung di karabiner, ya. Kelihatan nggak? Nampak? Ya. Baru tali ini dimasukkan di lubang yang besar, masukkan. Nah, gelung atau tanjung atau lengkung ini yang masuk mengait ke karabiner. Jadi tidak di figur X. Nah, perhatikan. Berbeda dengan yang tadi. Ya. Saya biasanya kalau operasional penyelamatan saya lakukan seperti ini. Ini bisa ditarik lebih cepat. Ya, ini lebih cepat. Ini fast. Cepat. Sama bisa. Ini lebih cepat, fast. Tapi ini juga harus orang-orang terlatih, pernah latihan minimal, tahu tekniknya. Ya. Nah, ini biasa, ini saya lakukan, ya. Ini saya lakukan supaya tali nanti saat kena beban, terus dia berjalan di dalam figur X, dia tidak melilit-melilit seperti per keong. Shockbreaker itu kan pendek masih gitu. Apalagi kalau talinya ini jenisnya statik, dia akan seperti itu. Ya, kalau Anda pernah turun dari ketinggian menggunakan tali statik, pakai figur X, begitu turun, talinya pasti agak melintir gitu. Ya, nah itu setelah seperti itu, jangan lupa si belayer di bawah itu menarik ke bawah, diluruskan kembali, jangan bosan-bosan. Ya, selamat pagi pelatih. Ada pelatih Ciracas, saya malu. Aduh, mohon izin Mas Andri Priyatmono, ini hanya sekedar ini aja mengisi waktu lockdown. Ada pelatih dari Ciracas. Ya, seperti ini. Hanya seperti ini saja, tidak ada yang istimewa, ya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang teknik yang bagaimana. Ini teknik yang paling sederhana, gampang dilakukan, ya. Tidak banyak makan biaya, tidak banyak makan waktu, ya. Cepat sekali. Ya, ada pertanyaan mungkin? Kalau ada pertanyaan silahkan kirim surat atau per telepon nanti, atau datang ke Tebet sini, silahkan. Saya ada di Tebet nih Pak, ya. Teman-teman saya ada di Kecamatan Tebet kebetulan, ya, jauh dari Ciracas. Sekitar dari Ciracas itu sekitar 25 kilo, 30 kilo, 25 kilo lah. Kalau saya tempuh menggunakan roda 2, kalau tidak macet cuma 25 menit sampai. Ya, malum wes nganu, nggak sekolot ya mah, nggak sekolot. Orang Sunda mah nggak sekolot. Jadi kalau naik motor pelan-pelan saja. Sieun dicarekan ku barudak ngora, aki-aki teh ngebut. Ya, iya, ya.
Ini sudah banyak teman-teman yang pernah ikut diklat di Ciracas selalu seperti ini. Tinggal nanti lihat situasi dan kondisinya. Nah, karena apa? Kalau menggunakan tripod ini, Pak, Bapak, teman-teman, sedulur semuanya, ya, perhatikan saat menarik. Ya. Kalau ini ditarik ke arah horizontal ke sana, horizontal, tidak vertikal, itu biasa cenderung akan tripod itu akan terombang-ambing seperti ini. Ya. Makanya petugas rescue itu kalau sudah penyelamatan tidak boleh sedikit orang, harus banyak orang, melibatkan banyak orang. Ya. Bagaimana bisa kita siasati? Kita tariknya ke sana, tapi tali ini tetap tegak lurus ke bawah bisa. Kita buat sistem lagi dengan pule, ya, dengan pule. Ya. Tentunya harus cari penambat yang berlawanan dengan kita narik. Kalau saya narik ke sini, ke belakang, cari nanti penambat pulenya ada di depan saya. Fungsinya adalah untuk pembuatan sudut. Ya, membuat sudut. Ini tetap vertikal ke bawah, tapi nariknya ke arah sana. Tapi kalau space-nya cukup, Anda seperti orang nimba aja, supaya tripodnya ini tidak banyak goyang. Seperti orang nimba ke bawah, 1, 2 set, 1, 2, enteng kok, enteng. Ya, ini enteng sekali. Dan ini nggak mungkin pendek begini kalau di sumur, ya tinggi, agak tinggi. Ya, jadi ada space untuk narik. Kalaupun kita tarik begini aja bisa 1. Oh, 1, tidak masalah. Sendiri kuat. Saya narik sendiri 150 kilo atau 200 kilo akan saya tarik sendiri. Ya, meskipun agak kelelahan tapi sanggup. Karena ini memakai sistem block and tackle, pembagian beban. Guys, selamat pagi, pelatih lagi nih Mas Herman Panang. Mohon izin. Waduh, ini dilihat pelatih Ciracas saya malu ini. Mohon izin pelatih. Sekedar berbagi saja. Habis bete saya di ruangan cuman ngopang ngopi ngeteh. Tehnya teh gituan. Kalau teh orang Sunda sih masih bisa diajak ngobrol. Eri tong seri. Ya, jadi ini kita bisa berlatih bersama bareng. Ya, mungkin dari Palu, Januar, Palu panggil saya ke sana, belikan tiket pulang pergi, nginep di hotel berbintang. Ya, dari mana lagi nih teman-teman, dari mana lagi nih? Itu ada Pak Herman Panang, Pak Andri, Pak Lalone, banyak pelatih-pelatih yang ada di sini. Ini Pak Nugroho nongol juga pelatih Ciracas. Ini yang bawah pengusaha. Nah, minta tolong yang paling bawah itu Pak Supriyatna, minta beli, tinggal kirim PO-nya ke Pak Supriyatna, ya nanti akan dibantu ya, karena beliau ini punya usaha. Mas Nugroho ada pertanyaan? Sendiri saya di dalam ruangan Mas Nugroho, nggak ada temennya, ya kasihan saya sendiri sini, nggak pernah ada yang nemenin. Sama saya kalau piket di mana di 41 sana nggak pernah ada yang nemenin. Temennya ya TV, kopi, kuaci, apa aja yang bisa diajak ngobrol. Januar, kau jangan ketawa kau. Hei, aku panah dari sini kau nanti nggak hidup kau. Ya. Kangen saya main seperti ini, kangen sekali ya. Sudah lama, saya sudah hampir 7 tahun saya tidak pernah bermain beginian ya. 7 tahun, 2013 sampai sekarang 27 tahun. Nggak pernah
ngotak-atik beginian lagi. Masya Allah. Padahal ini hiburan saya. Kalau saya bete jenuh saya mainan begini. Sayangnya ya saya tidak disekolahkan tentang vertical rescue, tentang sayangnya. Ya tapi saya sekarang sudah umur yang muda-muda banyak, ada Herman Panang, Nugroho, ada Andri. Banyak pelatih sekiranya sekarang muda-muda, kuat-kuat dan perutnya nggak buncit begini perutnya. Perutnya dia kotak-kotak kayak tahu dipasangi. Yang buncit-buncit gini udah nggak dipakai di Ciracas. Nah. Nyong. Mau nyanyi kok bariki nyanyi nyong aku. Lebariki nyanyi. Ya, hiburan kuwi. Saya lagi mikirin staf saya sekarang baru cewek. Nggak ada tempat ruangan, lagi tak cariin meja itu. Mungkin kalau memang ada yang harus ditanyakan, tanyakan saja nanti Japri PA WA, nomor WA saya. Tolong dicatat 0813 1522 2113. Ya. Gawe nombok we, makan nasi kotak-kotak we. Gerabak. Kapan lo nikah tuh? Riri udah nikah. Kamu nggak nikah. Ntar pacarmu tak ambil lo. Aduh. Ini permintaan teman-teman pelatih, mohon izin, saya tidak izin dulu sama yang punya diklat ya. Kemarin ada yang tuh Aris Belok minta dari awal ini dari awal kemarin. Kalau yang kemarin rangkaian kemarin harus dari awal, nanti saya besok lagi saya ulang dari awal yang kemarin. Apa pik? Apa gebang Bang Rawani mbah apa gebang dia apa kuwi? Gerbang. Ya. Saiki iki wis ora jamanane preman-premanan. Ora ana zamane jago-jagon. Sing jago ki yo ming pitik, yang ayam yang jago itu. Enggak ada manusia jago tuh, enggak ada. Yang jago hanya ayam. Ya. Anda saya katakan kemarin bisa karena terbiasa, tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih bagus karena terlatih. Orang lapangan tidak pernah latihan, jangan merasa kamu hebat. Ya. Guru itu tidak pintar juga karena malamnya udah baca. Ya. Kenapa saya katakan bojoku guru? Jadi saya tahu kalau pagi mau ngajar ya buka buku dulu halaman sekian sampai sekian dibaca. Jadi muridnya belum ngerti, gurunya sudah baca. Ya. Makanya orang lapangan latihan, kenapa saya katakan harus latihan? Karena pemadam itu panggilannya tidak terjadwal. Ya, tidak diukur nanti jam 10. Habis jam 10 nanti jam 1 tidak ada. Apabila kita tidak siapkan dari awal, ya, lapangan tidak siapkan dari awal, guys, ya kuwi dicaci maki, keteter, tidak ada baiknya. Lebih baik bermandi keringat daripada mandi malu. Mandi keringat itu latihan. Kalau Anda sering latihan bisa, saya yakin masyarakat akan angkat jempol, terima kasih, bahkan teh manis saja keluar, snack keluar kalau kita kerjanya bagus. Nek pemadam playa, takut kotor, pemadam takut kotor, ya jangan kerja di pemadam. Ya. Petugas rescue takut kotor, ya jangan jadi petugas rescue. Yes. Jualan itu aja, kalau kan nyalon. Salon kan bersih terus, wah bersih. Jadi aja buka salon aja, ntar saya membernya. Aduh, teman-teman, kayaknya cukup dulu ya. Nanti siang atau nanti sore kita sambung dengan materi yang lain. Kita main
ascending di luar, mungkin nanti kita pasang jalur, kita main ascending dengan alat yang sederhana aja, dengan prusiking kita main prusik, nggak punya jumar, nggak punya apa, kita bisa naik dengan tali prusik. Nah, ya, jadi nanti akan saya kasih sedikit-sedikit yang sederhana aja, yang kira-kira saya yakin PJLP petugas honor aja mampu beli prusik ya. Nih, prusik ini saya yakin petugas honor aja yang gajinya mungkin yang 300.000 bisa beli. Ya, asal ada punya niat, pengen memiliki niat. Ya. Jangan cuma niatnya ngomong doang tapi nggak punya niat. Opo? Aku kangen janjane miso-miso arek-arek nang Ciracas sih, seneng aku. Bully bocah-bocah siswa aku. Wah, aku paling hobi itu. Mohon maaf teman-teman yang pernah saya bully, yang dulu sering saya kata-katain. Saya tukar namanya seluruh Indonesia, ya teman-teman semua pemadam. Saya sering mengatakan saya tidak mengatakan Anda begini karena tidak suka atau jengkel atau bagaimana, tidak, tapi saya hanya memotivasi. Kan saya suka mengatakan, kalau saya ngomong monyet kamu, kalau kamu tidak mau dikatakan monyet, jangan bertingkah laku seperti monyet. Saya seperti itu. Kalau kamu tidak mau dibilang bajingan, ya kelakuanmu jangan kayak bajingan. Itu ya. Jadi saya sering terlontar kata-kata itu karena saya melihat kelakuan anak-anak itu seperti itu. Ya. tong montong ngomong, tong bebeja orang teh mahal ongkosna, dah orang mah dipanggil dibeliin tiket we dateng, tong mikiran ongkos jeung urang mah. Dadu kata taroskeun si Erita orang Cimahi ta, taroskeun mahal naonna, da urang mah teu aya bandrolna. Taya mah teu orang dibandrol ulah mun mere kebaikan ulah dibandrol jeung naon-naon. Ulah aya udang di balik batu, mere we gitu. Ikhlas. Ya. Alhamdulillah, da urang mah hayangna bager, cager, seger, da urang mah kitu we. Hirup mah arek milarian naon? Mau cari apaan ya hidup? Mau nyari kaya, buat apa kaya nggak dibawa mati? Tapi Anda dalam bekerja, dalam menata kehidupan ini saya yakin memiliki cita-cita. Oh, saya besok jika diizinkan sama Tuhan, saya pengen bikin rumah yang gede banget, yang tinggi banget, yang lampunya banyak. Misalnya, itu manusiawi, ya, manusiawi gitu. Tapi jangan suka segala sesuatunya diukur dengan uang receh, dengan recehan, jangan. Ya. Rezeki itu sudah Tuhan yang atur, percayalah. Ini jadi saya khotbah, ini bukan masalah beginian. Ya, oke. Jika ada teman-teman yang pengen memiliki alat ini, silahkan. Banyak outdoor yang menjual alat-alat seperti ini. Tapi jika Anda mau beli dalam jumlah yang besar, itu harus inden, ya. Karena saya yakin outdoor itu tidak akan berani menyetok dalam jumlah yang besar, ya. Karena ini barang antik. Ya. Jika Anda pengen beli dalam jumlah yang besar, silahkan inden. PO-nya nih Pak, saya mau beli karabiner 100 piece, figur X 100 piece.
twin pule 10 pasang dan sebagainya, terus inden. Saya yakin itu yang terbesar di Indonesia pun tidak akan nyetok banyak. Ya mungkin itu, selanjutnya nanti biasa kita nyanyi-nyanyi lagi. Biar bosen. Sing bosen aku jajan nih, yang bosen saya ya, karena tiap hari di kamar glundung, cuman ngopi. Itu tadi dibawain bala-bala sama tahu berontak sama Pak Mulyata, Pak Haji Mulyata ya. Alhamdulillah rezeki anak soleh katanya. Nggak minta, nggak ada hujan, nggak ada angin, tato datang. Ya itu, ada yang ditanyakan tentang sistem, boleh sistem ini? Ya saya dekatkan sekarang. Ya, saya satukan kembali, saya satukan. Ya, iya. Ya, ayo, iya. Penambat, ya. Isin ono embere pri. Penambat ya, ini safety-nya ya, yang dipegang oleh belayer. Ini penarik, buat penariknya, jumarnya tadi. Ya. Sederhana kan teman-teman semuanya? Iya. Tidak sulit. Kalau perlu dipraktekkan, nanti saya akan pasang kapan-kapan, nanti saya akan pasang di tower air saya. Ya, paling tingginya sekitar 8 meter, 6 meter. Kita coba. Nanti akan saya videokan, saya bagi bagaimana sistem kerjanya, si A, si B, si C, nomor 1, 2, 3, dan sebagainya. Waduh, ada yang kangen sama saya, suara saya. Iya, ya nanti saya nyanyi nanti tanggung ya. Jam 10, jam 11 sebentar lagi zuhur, jadi tanggung. Biar uratnya sekali olahraga itu mengembangnya besar. Ya. Masih cukup ya? Sudah cukup. Oke. Ya. Masya Allah. Tak ngeteh sih le, ngelak ket mau ngurang ngombe-ngombe. Teh saka Tegal guys. Lek aplah sing gawa, nek mulih gawa nang teh sing cilik-cilik ae lho. Masya Allah. Jangan. Kalau sedang piket, saya sarankan jangan keluar dari radius 100 meter, 50 meter, jangan ya, tetap di lingkaran itu saja ya. Karena tadi pemadam itu panggilannya tidak terukur ya. Ujuk-ujuk Mbak Betunduk kuwi ana panggilan pemadam itu. Tadi Mbak Betunduk, tahu-tahu ada insiden. Alah pelatih, aku sing matur nuwun diajari pelatih nom-nom. Aku sangat banyak belajar sama pelatih muda-muda karena dia ilmunya sudah lebih maju. Kalau saya kan masih pemadam zaman Gajah Mada, jadi masih zaman dahulu aja. Nah tuh diinget deh Mas Nugroho sama Mas Yanto, Kongsines jaga itu, jangan nyepelekan Kongsines jaga ya, karena itu yang terpenting dalam piket. Kongsines jaga harus dijalankan, tidak boleh tidur semua, main HP semua, main game semua, mendelik gua maling nggak ada yang tahu ya. Luangkan waktu per 2 jam ya. Atau terserah mau diatur 1 jam sekali boleh, 2 jam sekali lebih bagus, gak masalah.
Atau mau 6 jam sekali nggak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan. Push up. Kalau Anda sudah tahu salah, Anda push up. Kalau nggak ngitung konblok depan kantor itu. Kok hitung konblok itu? Berapa itu lapangan apel? Cerita dulu. Ngitung konblok. Aduh. Ini untung Komandan Michael Tasser nggak nonton gini, nonton aku isin menaiki. Wingi aku ditonton beliau, waduh malu saya. Pak Michael. Untung saya tidak berteman dengan teman-teman pelatih-pelatih yang lama nih. Ini Mas BS nggak nongol itu biar Mas BS. Ya oke, nanti setelah ini kita berjumpa lagi di udara dengan lagu-lagu ambyar seperti biasa. Nah, tobat itu harus selalu kita lakukan, tapi jangan tobat sambel, ya tobat nasuha bener. Ya, kalau sudah pernah melakukan kesalahan fatal sekali, jangan mengulangi lagi. Ora apik. Gelare sarjana S2 salah dibaleni meneh wes ya. Jelai kuwi. Sarjana S2 salah, orang aku salah, wes jelai banget kuwi pokoke. Kuwi sarjana jelai kuwi. Mending anu ae aku kanca-kanca karo pemulung-pemulung ae. Ulangi lagi kalau salah. Kalau lupa ngitung ulangi. Makanya kan saya bilang paling enak itu punya istri guru, nggak ada yang lawan. Udah paham belum? Belum. Ulangi sekali lagi. Enak bener. Pokoknya dulu malah suruh buka lagi per halaman. Buka halaman 1 sampai 15. Walah. Apa ora teliti jelimet, makanya cari istri guru. Wes rasa ngalahke wes guru itu. Kalau istrinya perawat, itu kita harus kuat karena dia sembunyiannya apa? Mas, jangan turun-turun ya, tetap di tempat tidur. Abang loro kan jalan-jalan ra oleh to. Guru. Guru ki digugur ditiru bener, Bu. Aduh. Anak bojone kuwi tukang dagang, wong dagang ki saklek to. Wong kulakane 5.000 muni ra oleh kulak 5.000 kok kuwi. Pedagang ki saklek, makane nek ndek bojo pedagang ki kudu sing atine jembar segara. Ya. Soale kok nek wis dikat ya kudu sing sabar. Nek pedagang, makane guru ki pokoke guru gitu fleksibel. Pernya tuh per keong, jadi enak, lembut. Itu loh. Selamat pagi, komandan saya dari Udo Batrizal dari Padang. Waduh, Ranca Banda Onde Mande. Halo, Bang Saripudin. Yang di Jakarta Utara apa Jakarta Barat ini? Jenenge Saripudin akeh banget soalnya. Januar, orang jelek Palu mana suruh keluar, orang jelek Palu tumben nggak keluar orang jelek di Palu itu. Oke lah, saya akan persiapan ini dulu, bersih-bersih, cuci tangan jangan lupa, karena habis pegang-pegang peralatan. Takut nanti saya basuh-basuh muka. Saya cuci muka dulu, selesai. Habis sholat zuhur kita mengudara. Sobat Ambyar Indonesia, kita nyanyi lagi lagu Citro. Oke teman-teman, terima kasih
atas perhatiannya, atas dukungannya, atas atensinya semuanya. Mohon maaf, saya bukan ngajari, saya bukan sok tahu, tapi hanya berbagi, share aja apa yang saya miliki saja. Aku ndak punya apa-apa, aku punyanya cuman itu, ya. Itu nek cara-carane wong Jawa kuwi klangenan. Klangenanku ya ming kuwi, dolananku ya awet cilik ya kuwi. Ya. Orang-orang do dibeliin motor-motoran nggo remote, aku ya ora duwe, wong ora duwe duit, ora iso tuku. Ya tukune ngono-ngono kuwi wae lah. Ya, orang pada mainan drone, ya saya mainan itu aja. Asik kok itu, lebih asik kali itu. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.